Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Desar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-45 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Bahar Mario sebagai Seta Keling, Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Tisar Sponsen sebagai Jerangkong Hidup, Rio sebagai Purbaya, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Seta Keling yang tiba di Padepokan menemukan mayat-mayat yang berserakan serta beberapa pondokan yang terbakar oleh ulah para perusuh yang dipimpin oleh Ki Sampar Angin dan kawan-kawan. Setelah mendengar cerita dari Raden Purbaya dan Cempaka, mereka kemudian berusaha untuk mencari saudara-saudara seperguruan di sekitar Padepokan. Dan akhirnya, mereka menemukan Jerangkong Hidup yang sedang bertempur dengan Mamang Kuraya, kakek tua yang tidak dikenal. Mereka berenam berkesempatan untuk menyaksikan pertempuran dua tokoh angkatan puluhan tahun yang lalu. Kau jangan mimpi, Jerangkong. Lihatlah baik-baik batu kecil di atas tebing itu. Hop. Bukankah itu kincir metu? Tapi lihat Kakang, gerak putar yang dilakukan kakek itu hanya bertumpu pada satu kaki. Oh, lihat. Perhatikan baik-baik, Wulan. Agaknya itu adalah kincir metu tingkatan tertinggi. Hai, iya. Kau lihat, Jerangkong. Aku telah membelah batu itu dengan halus. Ya. Agaknya kau benar-benar telah menguasai dengan sempurna tingkatan terakhir dari kincir metu. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Mamang Kuraya melirik kepada keempat remaja dari Padepokan Gua Larang yang saat itu sedang memperhatikan dengan tanda tanya yang besar. Kau lihat, Wulan. Serangan yang dilakukan tadi. Putaran jari yang dibuatnya di udara menimbulkan angin serangan yang tajam dan berputar ke arah batu tadi. Ya, pertandingan pertama ini bisa dikatakan kita berimbang. Ayolah, kita lanjutkan dengan pertandingan kedua. Tunjukkan batas mana dan sejauh mana tempat yang harus kucapai dengan sekali lompat. Kita melompat ke arah tebing di mana batu tadi berada. Bagaimana? Apakah kau sanggup melompat sejauh 7 tombak? Tapi dengan ketinggian tebing 3 tombak. Setan tua licik. Aku akan melakukan dan kali ini kau tidak mungkin dapat mengalahkanku. Kincir metumu kali ini pasti akan takluk. Lihatlah kelelawar saktiku ini. Apakah mungkin ada orang yang sanggup melompat sejauh 7 tombak dan sekaligus melayang ke atas tebing setinggi 3 tombak? Jurus itu tidak beda dengan yang dilakukan oleh pendeta Girindasana dan muridnya Rakusapala. Oh, lihat Kakang. Tubuh dari Jerangkong Hidup kali ini tidak naik perlahan ke atas sebagaimana biasa, tapi naik melesat ke depan. Akan tetapi ketika daya luncuran dari gerak kelelawar itu habis pada ketinggian 2 tombak, kedua tangan Jerangkong Hidup yang dikembangkan itu dikibaskan ke bawah, dan tubuh kakek tinggi kurus yang berwajah menyeramkan itu bagaikan seekor burung naik ke atas. Bagaimana lompatan kelelawar saktiku itu, Kuraya? Ayo, coba kau lakukan. Lompatlah ke atas ini. Adisaka, Awu, Wulan, tidakkah kau dengar?
Jerangkong hidup memanggil kakek jenggot itu Kuraya. Apakah tidak mungkin kakek itu adalah... Tidak mungkin, Kakang. Mamang Kuraya, kakek guru, menurut guru sudah meninggal. Kukira kakek itu bukanlah Mamang Kuraya. Tapi menurut Eyang menduga kakek itu adalah Mamang Kuraya, gurunya. Bagaimana mungkin Eyang guru menduga? Eyang pasti mengenalnya jika melihat kakek itu. Saat itu Eyang Resi tidak melihatnya. Eyang hanyalah melihat jurus yang saya mainkan yang diajarkan oleh kakek itu. Jurus gerbang dewata yang disempurnakannya. Lihat, kakek itu sudah akan bersiap untuk melompat. Kau saksikanlah, Jerangkong. Mamang Kuraya kemudian meraih sepotong dahan kering. Kemudian kakek jenggot itu sambil tertawa terkekeh-kekeh membersihkan ranting-rantingnya. Lihatlah, Jerangkong. Kemudian ia melemparkan dahan kering itu ke tanah. Dan ketika dahan itu terpental balik beberapa meter dari atas tanah, dipergunakan oleh Mamang Kuraya untuk pijakannya. Hah? Kau curang, Kuraya. Kau telah membuat kecurangan. Pertandingan ini akulah pemenangnya. Mana bisa? Kecurangan mana yang sudah kulakukan? Aku tidak menginjak bumi seperti yang sudah kita sepakati. Aku hanya memijak ranting yang sedang melayang di atas tanah. Ya, memang aku sudah menduga kau pasti akan mempergunakan kelicikanmu dalam pertandingan ini. Maka untuk itulah aku meminta pertandingan ketiga ini adalah mengadu tenaga, mengadu kekuatan secara langsung. Ya. Jika demikian baiklah. Baiklah, Jerangkong. Sebenarnya sayang sekali menikmati kemenangan jika kau terkapar mati. Tidak mengapa. Aku dapat menikmati kemenangan itu dengan caraku sendiri. Ayo, bersiaplah kau setan licik. Sambutlah seranganku ini. Kekuatan dua tokoh tua itu bertumbukan. Mamang Kuraya maupun Jerangkong hidup masing-masing terpental ke belakang. Namun Jerangkong hidup masih tetap berdiri setengah tombak dari tempatnya semula. Akan tetapi Mamang Kuraya berguling-guling sejauh 2 tombak. Nah, Mamang Kuraya, kau lihat sendiri dan sudah kau rasakan sendiri bahwa aku memiliki 1 tingkat kekuatan dibandingkan denganmu. Nah, apakah kau tidak mau juga mengaku kalah? Sedikit pun aku tidak mengalami kesulitan menerima pukulanmu, Jerangkong. Bagaimana bisa kau katakan aku kalah denganmu? Jangan kau mimpi, Jerangkong hidup. Baiklah, jika kau tidak mau mengaku kalah, rasakanlah pukulanku berikutnya. Dan pertemuan kedua kekuatan berikutnya hampir tidak berbeda dengan semula. Bahkan kini Mamang Kuraya terpental lebih jauh lagi. Akan tetapi sedikit pun kakek jenggot itu tidak menampakkan kesan terluka di wajahnya. Kau lihat, pukulanmu sedikit pun tidak ada artinya padaku. Ayo, mana lagi pukulan-pukulanmu yang terhebat, yang paling kau andalkan? Setan licik. Aku akan mengadu kekuatan sampai salah seorang di antara kita tergeletak mati di tempat ini. Nah, ayo, terimalah ini pukulanku berikutnya. Demikianlah, kedua pukulan bertumbukan hingga belasan kali. Jerangkong hidup mulai merasakannya, sedangkan Mamang Kuraya yang selalu terlempar berguling-guling sedikit pun tidak mengalami penderitaan dalam. Bagaimana, Jerangkong? Apakah kini kau akan mengaku kalah? Setan tua, ayo katakan aji apa yang kau pergunakan itu. Jika aku katakan, tentu kau akan lari terbirit-birit. Setan, apapun yang akan kau katakan, aji apapun yang akan kau sebutkan, tidak akan membuatku gentar. Saat ini aku belum kalah, Kuraya. Nah, dengarlah, Jerangkong. Apakah kau pernah mendengar Aji Semadi Dewa Gila? Semadi
Dewa Gila? Iya. Setan! Setan! Apakah kau mempergunakan ilmu itu? Kenapa kau terkejut? Kau takut? Larilah, larilah jika kau memang akan lari. Aku tidak akan mengejarmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu semadi Dewa Gila. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau bisa mendapatkannya dari orang itu. Aku telah berguru 20 tahun yang lalu padanya. Apa? Kau membohongi aku, Kuraya. 20 tahun yang lalu Resi Sanata Dharma bersama-sama padaku. Dia menemaniku hingga lebih dari 16 tahun. Dan aku berhasil melarikan diri darinya. Jika kau tidak mempercayainya, ya sudahlah, sudahlah. Yang jelas, kini kau akan menghadapi semadi Dewa Gila dari Resi Sanata Dharma. Aku tidak takut. 20 tahun yang lalu boleh dia mengalahkan aku. Tapi kini aku akan mencoba untuk memunahkan ilmunya. Hup. Ayo, bersiaplah. Sambutlah seranganku berikutnya, Kuraya. Kali ini kembali Jerangkong hidup mengeluarkan ilmu kelelawar saktinya. Kedua tangan kanan kirinya bagaikan sayap kelelawar dikibas-kibaskan. Debu, pasir dan batu-batu kecil bergulung-gulung di seputarnya. Dan kemudian Jerangkong hidup melancarkan serangan dari dalam gulungan kabut debu dan pasir itu secara beruntun. Akan tetapi, secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Mamang Kuraya, Jerangkong hidup melancarkan serangan jarum-jarum beracun di antara angin pukulan yang melanda Mamang Kuraya. Iya. Bagaimana Jerangkong? Apakah masih ada? Kau berlaku curang, Jerangkong. Kau menyerangku dengan jarum ini. Tidak ada artinya, Jerangkong. Ini ku kembalikan jarum beracunmu. Dia. Mamang Kuraya mengerahkan tenaga murni dari Aji Semadi Dewa Gila. Seketika itu juga, jarum beracun yang bersarang di telapak tangannya segera keluar. Dan dengan gerak kilat, Mamang Kuraya melempar jarum itu kembali ke arah Jerangkong hidup. Bagaimana Jerangkong? Bagaimana? Kau hebat, Kuraya. Ya, agaknya hari ini aku kembali bertempur dengan Sanata Dharma. Kau benar, Jerangkong. Itu adalah satu bagian dari semadi Dewa Gilanya Sanata Dharma. Akan tetapi keadaan kita satu-satu, Kuraya. Cobalah kau tarik napasmu dalam-dalam. Kau akan dapat merasakan keadaanmu yang sesungguhnya. Ayo. Racun ular apiku agaknya sudah mulai bekerja, Kuraya. Sebentar lagi kau pun akan kehilangan seluruh tenagamu jika tidak disembuhkan dengan obat ini. Mamang Kuraya yang menyadari bahaya yang sedang mengancam, segera saja duduk bersila. Kedua tangannya dengan jari terpentang ditempelkan pada bumi, sedangkan wajahnya dihadapkan jauh ke atas angkasa. Seluruh bagian tubuh nampak menegang, dan Jerangkong hidup pun segera mempergunakan kesempatan itu untuk mengobati bagian dalam tubuhnya yang dirasakan terluka berat. Kakang, kita harus mempergunakan kesempatan ini untuk membunuh Biang Angkara Murka. Ya, kita akan membalaskan sakit hati saudara-saudara kita yang terbunuh. Pasti kakek Jerangkong itu menyerang ke padepokan kita bersama-sama dengan muridnya, Pendeta Girindasana dan Rakosapala. Tapi Jerangkong hidup itu sedang terluka, Paman. Jika kita harus menunggu hingga dia sembuh, guru dari Eyang Wanayasa pun yang telah menguasai kincir metu sampai tingkatan ke-10 kerepotan dibuatnya. Ayo Kakang, kita bersama-sama mencobanya.
Kau mundurlah Purbaya. Mari Adisaka, adik aku. Dan kau Wulan. Hup! Iblis Mahasakti yang telah malang melintang sejak 25 tahun yang lalu sempat mendengar serangan dari 4 remaja Gua Larang walaupun dalam keadaan semadi. Dan dengan hanya menggerakkan sebelah tangan, iblis tua yang hampir tak tertandingi itu melemparkan 4 tokoh sakti masa kini yang telah dikenal dengan nama Ning Sewu. Kakang Seta, lihat itu, Kakang Awu. Kakang Awu tak sadarkan diri. Kakang Awu, Kakang. Wulan, lihatlah, iblis itu pun memuntahkan darah segar. Aku akan mencoba menghabisi nyawanya segera. Iya, memang sejak tadi aku sudah berniat membunuh kalian. Bagus. Ayo, kemarilah anak muda. Iya. Iblis Jerangkong, apa yang kau lakukan pada anak-anak itu, ha? Cucu muridmu yang hebat itu hendak mempergunakan kesempatan untuk membunuhku pada saat aku sedang menyembuhkan luka dalamku. Anak-anak nakal, dengarlah. Jika kau masih saja tidak mendengar perintahku, aku akan memukul si Wanayasa gurumu sampai orang itu merangkak minta ampun padaku. Tapi Kek, iblis itu... Diam! Itu perintahku. Jangan tinggalkan tempat itu sebelum aku perintahkan. Dan jangan membuat gerakan apapun yang dapat menyusahkan gurumu itu. Periksa dan rawat saudaramu yang luka. Kakang Seta, coba kau lihat keadaan Kakang Saka. Biar aku melihat keadaan Kakang Dambu Awu. Dan kau Raden, coba kau carikan air. Baik, Bibi Wulan. Jerangkong hidup, bagaimana keadaanmu kini? Apakah kau sudah mengaku kalah padaku? Bagaimana aku mengaku kalah padamu yang sudah terluka seperti itu? Kau membuatku seperti ini dengan cara yang licik. Kau menyerangku dengan jarum beracun dalam adu tenaga. Jika saja aku bertempur denganmu, tentu aku tidak akan berbuat curang. Tapi kau mempergunakan ilmu pendeta itu. Rupanya kau takut sekali bertemu dengan pendeta itu. Aku pasti jika demikian. Kau melarikan diri dari amatan pendeta itu. Kau masih belum dibebaskan olehnya. Pantas saja kau sempat mempunyai murid, tapi kau tidak berani menampakkan diri di dunia kependekaran Jawa dan Pasundan ini. Sekarang kau berani muncul. Apakah pendeta itu sudah mampus? Ya, kau kira pasti demikian. Jerangkong, jika aku menghadapimu tanpa mempergunakan jurus dari pendeta itu, apakah kau masih berani meneruskan pertandingan ini? Setan licik, aku pasti dapat mengalahkanmu jika kau tidak mempergunakan jurus itu. Jurus-jurus dari pendeta itu. Ayo, mari kita lanjutkan pertempuran ini sampai salah seorang dari kita mengaku kalah. Ayo. Bagaimana mungkin kita dapat menikmati pertempuran dengan tenaga yang sudah semakin lemah seperti ini, Jerangkong? Masih banyak jurus-jurusku yang hebat yang ingin kutampilkan, yang akan membuatmu jatuh bangun. Untuk itu, sebaiknya janganlah kita lakukan dengan cara biasa. Kita akan mati sebelum puas menikmati pertempuran ini.
Jerangkong tersentak mendengar usul dari Mamangkuraya. Iblis Mahasakti ini kelihatan bingung dan tidak mengerti maksud Mamangkuraya. Nah, pendengar sekalian, cara apa lagi yang akan diajukan oleh Mamangkuraya? Dan bagaimanakah nasib dari Raden Purbaya, Cempaka, Raden Setakling, dan ketiga saudaranya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Dalam seri ke-46 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anti Wulan, Rio sebagai Raden Purbaya, Kris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Bambang Ceger sebagai Dampu Awu, Kasdu Dewa sebagai Mamangkuraya, Abut sebagai Jerangkong Hidup, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, pertempuran antara dua tokoh Mahasakti dari angkatan puluhan tahun yang silam masih berlangsung dengan serunya. Sementara itu, Raden Setakling bersama 3 orang saudaranya, juga Raden Purbaya dan Cempaka, menyaksikan pertandingan yang amat langka itu. Suatu ketika, Raden Setakling bersama-sama dengan ketiga saudaranya berusaha untuk membunuh Jerangkong Hidup yang sedang samadi menyembuhkan luka dalamnya. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Raden Setakling dan Dampu Awuk terluka dalam yang parah dan tidak sadarkan diri. Anting Wulan dan Saka Palwaguna berusaha untuk menyadarkan kedua saudaranya. Bagaimana mungkin kita akan dapat menikmati pertempuran dengan tenaga yang sudah semakin lemah seperti ini? Masih banyak jurus-jurusku yang hebat yang akan membuatmu jatuh bangun. Untuk itu, sebaiknya janganlah kita lakukan dengan cara biasa, Jerangkong. Kita akan mati sebelum puas menikmatinya. Menikmati pertempuran ini. Sudah, ayo, katakanlah apa maumu. Aku akan mempertunjukkan 2-3 jurus serangan melalui anak itu. Dan kau boleh mencoba memecahkannya juga melalui anak itu. Ayo, bagaimana? Apa maksudmu, setan licik? Aku tahu anak kecil itu adalah seorang anak yang cerdas. Aku dapat memberikan petunjuk padanya, jurus seranganku yang nanti akan dipertunjukkan di hadapanmu. Dan kemudian, jika kau memang sanggup memecahkan jurus itu, sampaikanlah pemecahannya pada anak itu. Dan sekaligus kau boleh mengirimkan serangan balasannya pada anak itu pula. Dan nanti aku akan memecahkannya melalui anak itu pula. Gila. Gila. Betul-betul kau ingin memperdaya aku. Kau ingin mencuri ilmuku melalui anak kecil itu. Setan licik. Kali ini kau tidak mungkin akan berhasil menipuku dengan cara pertandinganmu itu. Sayang sekali, iblis bodoh. Jika kau mau melakukan apa yang kuusulkan ini, kau akan mendapat 2 keuntungan sekaligus. Pertama, kau akan dapat terus menikmati pertandingan ini sampai lebih jauh lagi. Dan yang kedua, kau tidak akan menyesal, tidak akan mati penasaran, karena kau mempunyai murid yang mewarisi ilmu-ilmu saktimu. Ya, aku pun saat ini masih mempunyai murid yang kelak akan mewarisi seluruh ilmu-ilmuku. Lucu sekali. Kau benar-benar badut yang lucu, Jerangkong. Kapan kau akan menurunkan ilmu-ilmu yang akan menjadi ciri kebanggaanmu itu? Kapan? Apa kau kira kau masih mempunyai kekuatan untuk malang melintang lagi dengan pecahnya 3 pembuluh darah utamamu itu? Pukulanku tadi telah menyumbat ke 3 pembuluh darah utamamu. Tetapi pengerahan tenaga yang kau lakukan tadi untuk memukul anak-anak muda itu
telah membuat keadaanmu jadi tidak dapat tertolong lagi. Nah, coba kau raba 3 pembuluh darah utama di sekitar pinggangmu. Setan! Benar kata setan licik itu. Ketiga pembuluh darah utamaku agaknya sudah pecah karena pengerahan tenaga tadi. Setan licik. Kau tadi pasti berpura-pura tidak tahu ketika keempat anak itu menyerangku. Kau pasti sengaja membiarkannya agar keadaanku menjadi semakin parah seperti ini. Nah, bagaimana Jerangkong? Keadaanku pun saat ini tidak berbeda dengan keadaanmu. Seluruh tenagaku saat ini sudah kupusatkan untuk menahan serangan dari racun ular api di dalam tubuhku. Sementara itu, Mamang Kuraya dan Jerangkong Hidup masih saja bersikeras untuk melanjutkan pertempuran mereka. Sejurus kemudian Jerangkong Hidup berpikir keras sambil memperhatikan Mamang Kuraya yang duduk bersila tak jauh dari hadapannya. Sementara itu Anting Wulan dan Saka Palwaguna masih saja sibuk mengobati kedua saudaranya yang masih tak sadarkan diri. Baiklah, untuk sementara ini aku akan mencoba melihat situasi. Setiap saat jika aku mempunyai kesempatan, aku akan membunuh setan licik itu. Baiklah. Kukira tidak ada salahnya aku menuruti saranmu itu. Iblis tolol, mau apa kau? Apakah kau ingin membunuh dirimu sendiri? Duduk sajalah di situ. Jangan mengerahkan tenaga secara berlebihan jika kau tidak ingin putus seluruh pembuluh-pembuluh halus jantungmu. Aku ingin melenyapkan semua yang berada di tempat ini, kecuali bocah yang kau maksudkan itu. Aku tidak ingin mereka menyaksikan pertempuran kita ini. Biarlah aku yang mengusirnya, Jerangkong. Anak-anak tolol, pergilah kalian dari tempat ini. Kakek tua, walaupun siapa adanya kau, aku tidak peduli. Aku tidak takut. Kau sudah keterlaluan sekali menghina kami. Aku akan mengadu nyawa, menuntut balas pada kalian berdua. Iya, kau telah membuat kedua saudara kami jadi seperti itu. Ayo Adi Wulan, kita putuskan kepala kedua kakek gila itu. Tunggu. Kedua saudaramu itu tidak apa-apa. Ini, coba kau masukkan ke dalam mulutnya. Cepat kau masukkan 2 butir obat itu ke dalam mulut mereka. Mamang Kuraya sadar jika sampai kedua anak muda itu melaksanakan niatnya, pastilah mereka akan berhasil membunuh Jerangkong Hidup. Akan tetapi kedua anak muda itu tidak mungkin akan dapat tetap hidup. Sisa-sisa dari tenaga iblis mahasakti itu masih akan mampu untuk menghabisi nyawa mereka. Untuk itu, kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam saku baju dan kemudian melemparkan beberapa buah benda bulat kecil berwarna kuning ke arah Anting Wulan dan Saka Palwaguna. Apakah kau tidak membohongi kami, kakek tua? Anak setan, Wanayasa anjing buduk. Ku hajar gurumu nanti. Kau tidak mempercaya aku? Adi Wulan, mari kita coba berikan obat ini pada Kakang Seta dan Adi Awuk. Setan licik. Rupanya dia memiliki pel mujarab dari Sanata Dharma. Berarti racun yang menyerang di tubuhnya tidaklah banyak menyusahkannya. Pil itu pasti akan dapat menyembuhkannya. Nah, bagaimana anak-anak muda? Lihat Adi Wulan, Kakang Seta mulai membuka matanya. Lihatlah Kakang, napasnya pun sudah mulai teratur. Kakang Awuk juga sudah sadar, Kakang. Nah, kalian bisa segera meninggalkan tempat ini, kecuali bocah laki-laki itu. Aku, Kek? Iya. Kenapa aku harus tetap tinggal di sini? Sudahlah, kau jangan banyak bertanya.
Ikutilah saja perintahku. Jika kau menolak perintah itu, aku akan memusnahkan seluruh nyawa yang ada di padepokanmu itu. Seluruh nyawa yang tersisa. Hei, apa maksudmu menahan bocah ini di sini? Bocah ini adalah merupakan tanggung jawabku. Aku tidak mengizinkan siapapun juga mengganggunya. Apa benar demikian? Kuraya, apakah aku salah jika bertindak saat ini pada cucu muridmu yang kurang ajar itu? Dengarlah bocah. Keputusan kini berada di tanganmu. Kakek iblis itu pasti akan membunuh semua paman-pamanmu jika kau menolak untuk tinggal di sini bersama kami. Untuk apakah kalian sebenarnya menahanku di sini? Kau harus menyembah padaku dan mengangkat guru padaku. Tidak mungkin. Aku adalah murid dari perguruan Gua Larang. Tidak mungkin aku akan mengangkat guru padamu. Baiklah. Silakan kau tinggalkan tempat ini. Semua paman-paman dan bibimu akan kujadikan mayat-mayat penunggu bukit batu ini. Wulan, lihat itu. Ada awan yang berwarna hitam-hitaman. Jangan khawatir. Saudara kalian itu hanya mengeluarkan darah mati akibat pukulan dari iblis jerangkong itu. Ada Awok. Apa yang telah terjadi, Kakang? Di mana kita sekarang? Kita sedang berada di Bukit Batu Larang bersama dengan Jerangkong hidup dan Memang Kuraya. Ya, iblis itu benar-benar hebat, Kakang. Paman, ini lihat. Paman Seta juga memuntahkan darah. Ayo cepat kau bawa saudara-saudaramu yang terluka itu ke padepokan. Carikan tempat yang baik untuk beristirahat. Rawatlah mereka. Benar, Paman Saka. Bibi, tinggalkanlah tempat ini. Biarkanlah saya tinggal di sini bersama dengan kedua kakek itu. Baiklah, kami akan kembali ke padepokan untuk menyembuhkan dan merawat. Kelak, kami akan kembali kemari untuk menjemputmu bersama dengan Eyang Kuru. Pergilah cepat, sebelum aku membuat kalian merangkak meninggalkan tempat ini. Saka Palwaguna segera menggamit tangan Anting Wulan, dan kemudian pendekar dari Gua Larang itu membopong Raden Setakling, dan Anting Wulan segera menyusul membopong Dampu Au yang belum pulih kembali kekuatannya. Cempaka yang tak mampu berbuat apa-apa dengan terisak meninggalkan Raden Purbaya. Kemari kau bocah baik. Aku masih bisa mendengar sikapmu yang membelaku. Ketika keempat paman dan bibimu hendak menyerangku tadi. Kau cukup menarik hatiku, bocah. Bagus. Tulang-tulangmu baik sekali untuk menerima ilmu-ilmu tingkatan tinggi. Ayo, kau sujudlah padaku. Sebutlah guru padaku. Aku akan segera menurunkan ilmu-ilmu tingkatan tinggi padamu. Maaf, Kek. Aku tidak bisa mengangkat kau sebagai guruku. Aku sudah berguru di padepokan Gua Larang. Kau menolak untuk kuangkat menjadi muridku? Tahukah kau bocah? Ratusan orang akan sudi menjilat kakiku jika aku mau mengangkatnya sebagai murid. Tahukah kau siapakah orang yang berada di hadapanku itu? Tahu, Kek. Dia adalah guru dari Eyang Wanayasa. Nah, menurutmu apakah kakek itu adalah orang baik? Tentu saja, kakek itu adalah orang baik-baik. Dengarlah bocah. Orang yang kau katakan baik itu, ia dikenal oleh seluruh Jawa dan Pasundan sebagai seorang pencuri yang licik. Nah, bagaimana bocah? Sujudlah pada kami. Bukankah kau sudah berjanji akan tinggal di sini untuk menyelamatkan padepokanmu? Menyelamatkan paman-pamanmu tadi? Tidak bisa. Tidak bisa, Kuraya. Anak itu harus mengangkat guru padaku.
dia boleh saja kau pergunakan untuk alat pertandingan kita. Akan tetapi, dia hanya boleh mengangkat guru padaku saja. Jerangkong. Sejak tadi kau memaki-makiku dengan sebutan setan licik. Hah? Tapi justru kali ini kau benar-benar hendak memperdaya aku habis-habisan. Baiklah, aku terima. Bocah itu boleh mengangkatmu sebagai guru. Ayolah bersumpah demi langit dan bumi bahwa kau hanya mengakui aku, Jerangkong hidup, adalah satu-satunya gurumu. Ayo lakukan. Apa kau ingin mengingkari janjimu? Apa kau ingin agar aku membunuh seluruh penghuni padepokan Goa Larang itu? Ayo, lakukanlah bocah. Demi langit dan bumi, aku akan mengakui kakek sebagai satu-satunya guruku yang baik. Bagus bocah. Sekarang kau ulangi lagi sumpahmu itu. Kali ini atas nama ayah dan ibumu. Ayo lakukan sekali lagi atas nama kedua orang tua. Atas nama ayahandaku dan atas nama ibundaku di Nirwana, aku mengakui kakek sebagai satu-satunya guruku yang baik, dan saya akan mentaati semua perintah guruku yang baik. Siapakah kau sebenarnya bocah? Siapakah namamu? Dan siapakah orang tuamu? Nama saya adalah Purbaya. Ayahanda saya adalah penguasa dari Karang Sedana yang kini telah tersingkir. Dan ibunda saya telah meninggal dunia, dibunuh oleh seorang manusia jahat. Ternyata kau adalah seorang pangeran yang tersingkir. Iya, bersyukurlah kau bisa bertemu denganku bocah. Kelak kau akan membalaskan semua sakit hatimu pada setiap musuhmu. Kini kemarilah kau Purbaya. Nah, itu. Kau temuilah kakek licik itu Purbaya. Ada apakah kakek memanggil saya? Purbaya, aku pun akan memberikan kau ilmu sebagaimana gurumu itu. Tetapi aku minta kau mau mengangkat aku sebagai kakekmu. Setan tua licik. Nah, bagaimana? Aku tidak menghendaki sumpahmu, bocah. Anggukan kepalamu pun cukup bagiku. Bagaimana? Saya berjanji akan menganggap kakek jenggot sebagaimana kakek saya sendiri. Nah, ayo kita mulai saja pertempuran kita itu. Kau mulailah dulu, Jerangkong. Ya. Kau tunggulah di sini. Aku akan mencari tempat lain di balik batu besar itu untuk mengajarnya. Mari Purbaya. Raden Saka Palwaguna segera melunting cepat menuju ke arah Anting Wulan. Hatinya berdebar cemas mendengar suara Anting yang terasa gelisah. Nah, pendengar sekalian, apakah yang telah ditemukan oleh Anting Wulan di padepokannya? Dan bagaimanakah dengan kisah dari Raden Purbaya bersama dengan kedua tokoh Masakti itu? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.